Menantu Super Sang Dewi. Bab 111 Saya akan membantu Anda menangkap Jiang Cheng. Lin yang mengerutkan kening. Apa yang ingin dilakukan orang tua itu? Yaner, jangan pergi. Keluarga Su pantas menerima apa yang telah mereka alami. Kata Zhang Qingyu dengan marah. Bu. Nenek sudah sampai pada titik ini, jangan pedulikan lagi. Seperti kata pepatah, kata-kata orang yang sedang sekarat itu baik. Ayo kita dengarkan apa lagi yang ingin dia katakan. Su Yan menghela napas. Dengarkan apa yang dia katakan. Apa yang bisa dia katakan? Tidakkah kau pikirkan bagaimana wanita tua ini memperlakukan keluarga kita selama bertahun-tahun? Ayahmu juga putranya, tetapi bagaimana dia memperlakukan ayahmu? Kau memiliki keterampilan bisnis yang baik, dan kau mengelola keuangan perusahaan keluarga Su dengan baik, tetapi apa hasilnya? Dia juga ingin menyerahkan kekuasaan kepada Su Bei dan Su Hui, orang-orang yang tidak berguna itu. Lupakan dirimu, putriku. Kita tidak berutang apapun kepada keluarga Su. Jangan lakukan itu lagi. Kita memiliki hati nurani yang bersih. Zhang Qingyu membujuk dengan sungguh-sungguh. Dia berharap agar semua anggota keluarga Su segera mati. Bu, sudahlah, jangan banyak bicara. Aku hanya akan melihat-lihat. Aku tidak akan melakukan apapun. Ayah, ayo pergi. Su Yan bersikeras untuk pergi melihat dan bangkit dari tempat tidur. Zhang Qingyu sangat marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Lin yang tidak mengikutinya. Su Yan meliriknya, wajahnya sedikit terkulai, ekspresinya sedikit gugup. Apa sebenarnya yang kakekmu katakan kepadamu? Lin yang bertanya dengan tenang. Napas Su Yan tercekat, dan dia segera menoleh dan berkata, tidak. Tidak ada. Ada beberapa hal yang bisa kau ceritakan padaku. Apa gunanya memberitahumu? Bagaimana kau bisa membantuku? Apakah kau pikir kita menghadapi orang-orang kuat yang sama seperti sebelumnya? Kau sama sekali tidak mengerti. Su Yan berkata dengan suara rendah, dan bergegas keluar rumah. Lin yang terdiam. Setelah memastikan Su Yan baik-baik saja, Lin yang kembali ke perusahaan. Dalam hati Su Guang, Lin yang masih menantunya, tetapi Su Yan tidak lagi berpikir demikian. Lin yang tidak tahu mengapa temperamen Su Yan berubah begitu drastis, tetapi dia yakin itu pasti ada hubungannya dengan Zhang Zonghua. Setelah kembali ke perusahaan, Lin yang menelepon Ma Hai dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk mengawasi 3 bos besar di Jiangcheng. Ma Hai sedikit terkejut, tetapi segera tenang. Rupanya, dia juga menerima kabar dari Su Tian. Ma Hai meninggalkan ruangan dan bersiap untuk melakukannya. Namun sesaat kemudian, dia berbalik kembali. Apakah ada yang lainnya? Tanya Lin yang sedang melihat sebuah dokumen. Tuan Lin, ada seseorang di luar yang ingin menemui Anda. Menemui saya. Lin yang sedikit terkejut. Sejak ia menjadi terkenal, banyak sekali orang yang ingin bertemu dengan Pak Lin setiap hari, seperti banyaknya orang yang menyeberangi sungai. Pada dasarnya Ma Hai akan menolak, jadi mengapa Ma Hai ini setuju? Siapa dia? Dia mengaku sebagai kepala pelayanmu. Kepala pelayanku. Lin yang tertegun sejenak. Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia mengerutkan kening dan berkata, biarkan dia masuk segera. Ya. Ma Hai melangkah keluar lagi. Sesaat kemudian, seorang pria tua berambut putih mengenakan setelan coklat masuk, duduk di depan meja Lin Yang, dan menatap Lin Yang dengan mata yang dalam. Lelaki tua itu memiliki aura yang kuat, berpakaian rapi, dan tampak misterius. Sekilas orang bisa tahu bahwa ia berasal dari keluarga terpandang. Guru. Ucapnya pelan dan tenang. Mengapa kamu di sini? Lin yang menarik kembali tatapan dinginnya dan melihat dokumen di tangannya lagi. Sudah 3 tahun sejak Tuan Muda menikah dengan keluarga Su dari cabang sampingan. Kupikir sudah waktunya untuk datang dan menemui Tuan Muda. Apakah itu ide mereka? Tidak, itu hanya ide pribadiku. Hanya sedikit orang di keluarga yang menyebutmu. Lagi pula, lelaki tua itu ragu untuk berbicara. Bagaimanapun juga, aku ini bajingan, sampah, aib keluarga, noda yang seharusnya tidak dimiliki oleh putra sulung keluarga Lin, kan? Kata Lin yang sambil tersenyum. Suaranya sangat keras. Tetapi tidak ada perubahan pada wajah lelaki tua itu. Ini bukan salah Tuan. Bagaimanapun, melihatmu aman dan sehat, aku merasa lega. Jadi, kau benar-benar datang ke sini hanya untuk menemuiku. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Jangan buang-buang waktuku. Lin yang berkata dengan tenang. Orang tua itu menghela napas dan berkata dengan suara serak, Tuan Muda, saya tidak sengaja mendengar bahwa ada seorang dokter ajaib bernama Lin di Jiangcheng. Dia masih muda tetapi memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Saya juga menemukan bahwa ada grup yang Hua di Jiangcheng. Karena Anda ada di sini, saya melakukan penelitian dan menemukan bahwa ini tampaknya berhubungan dengan Anda. Nona Dr. Lin adalah saya. Itulah penjelasannya, Tuan Muda. Jika ini hanya minat dan hobi Anda, tidak apa-apa untuk melakukannya, tetapi saya harap Anda tidak memikirkan urusan ibu Anda, karena Anda tidak memenuhi syarat.
Tidak mungkin bersaing dengan keluarga Lin dengan ini. Penting untuk mengenal diri sendiri. Orang tua itu mengatakannya dengan sangat realistis. Menghadapi raksasa sebesar itu, Lin yang memang tidak memenuhi syarat, bahkan tidak memenuhi syarat untuk memikirkannya. Lin yang tidak marah, malah tertawa, jadi, ibuku memang pantas mati tidak adil seperti ini, dan sebagai seorang anak, aku bahkan tidak punya hak untuk meminta keadilan. Orang tua itu tidak menjawab, tetapi menjawab dengan acuh tak acuh, saudara-saudaramu sangat baik, tetapi kamu tidak sebaik mereka. Tatapan mata Lin yang menjadi dingin dan dia tidak berbicara. Orang tua itu berdiri, berbalik dan berjalan keluar. Tuan muda, aku memanggilmu seperti itu karena dirimu, bukan karena ibumu. Ibumu tidak layak melahirkan anak dari keluarga Lin. Sekarang setelah kau meninggalkan keluarga Lin, aku harap kau dapat menjalani kehidupan yang baik. Ingat, jangan pernah memikirkan hal itu lagi. Juga, harap diingat, jangan menyebutkan bahwa kau berasal dari keluarga Lin di luar. Karena kau tidak pantas mendapatkannya. Orang tua itu tidak menghina Lin Yang. Karena di keluarga Lin, identitas Lin yang memang tidak layak dikatakan berasal dari keluarga Lin. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu hendak pergi. Tanpa jeda. Aku akan pergi ke keluarga Lin. Pada saat ini, Lin Yang berteriak. Langkah kaki lelaki tua itu terhenti, lalu dia menghela napas panjang, bukankah lebih baik menjalani hidup yang baik? Aku juga akan mencari keadilan untuk ibuku. Lin Yang berkata lagi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali, merasa tidak berdaya. Kau akan mengerti betapa bodoh, tidak tahu, dan menyedihkannya idemu. Bagaimana seekor semut bisa melawan manusia? Setelah mengatakan itu, pria itu meninggalkan rumah itu. Aku bukan semut. Kau akan segera tahu bahwa kau telah salah menilaiku dari awal hingga akhir. Semua orang telah salah menilaiku. Lin yang menatap pintu yang tertutup dengan tenang, bergumam pada dirinya sendiri. Setelah waktu yang lama, dia duduk kembali di kursinya, memejamkan mata dan memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Mahai masuk ke kantor lagi. Apakah orang itu sudah pergi? Ya, Tuan Lin, siapa orang itu? Mahai bertanya dengan hati-hati. Dia hanya melihat lelaki tua itu sedang duduk di dalam mobil Rolls-Royce dari Yanjing. Dilihat dari nomor platnya, dia jelas bukan orang biasa. Lin yang menggelengkan kepalanya. Mahai juga bersikap bijaksana dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ngomong-ngomong, Tuan Lin, saya baru saja mendapat kabar bahwa Nyonya Tua Su telah menyumbangkan sebagian besar harta keluarga Su kepada Nona Su Yan tanpa syarat. Su Bei, Su Hui, dan yang lainnya akan membagi rata bagian kurang dari 10% harta keluarga Su. Oh, mengapa Nyonya Tua Su melakukan ini? Bukankah dia sangat membenci Su Yan dan keluarga Su Guang? Lin yang cukup terkejut. Mungkin karena Nyonya Tua Su merasa Su Yan dapat menyelamatkan keluarga Su. Apa maksudmu? Tuan Lin, apakah Anda belum tahu? Sekarang seluruh Jiangcheng mengatakan bahwa Tuan Lin dari grup Yang Hua mengejar Su Yan dari keluarga Su. Kata Mahai. Lin yang tidak bisa berkata apa-apa. Kurasa Nyonya Tua Su mengira Su Yan mungkin punya hubungan dengan Direktur Lin yang misterius itu, jadi dia menyerahkan keluarga Su kepadanya, dengan harapan dia bisa membawa keluarga itu menuju kemakmuran. Nyonya tua ini benar-benar pintar. Lin yang tersenyum. Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, sedikit menyipit, dan dia bertanya dengan suara rendah, di mana Lady Su? Apakah dia mati? Dia masih ingin menggunakan Su Yan. Lady Su pasti akan membiarkan Su Bei atau Su Yu dengan cepat mengambil saham Su Guang. Pergi dan buat inventaris berapa banyak aset yang dimiliki keluarga Su. Tuan Lin, apakah Anda berencana untuk mengakuisisi aset keluarga Su sekarang? Tidak, saya tidak akan menyentuhnya sekarang. Itu akan terlalu membosankan. Tuan Lin ingin alokasikan 30 juta dari Yang Hua ke perusahaan keluarga Su atas nama Su Yan, biarkan mereka merasakan manisnya, dan kemudian ambil tindakan ketika waktunya tepat. Akan lebih kejam untuk memuji mereka terlalu banyak dan kemudian menjatuhkan mereka. Lin yang berkata tanpa ekspresi. Mata Mahai berbinar dan dia mengangguk berulang kali, saya tahu apa yang harus dilakukan. Pergi. Lin yang melambaikan tangannya, dan Mahai meninggalkan kantor. Pada saat ini, ponsel Lin yang bergetar sedikit. Lin yang melirik ponselnya, membuka pesan teks, matanya berkedip, lalu dia menghubungi nomor Sutian. Tuan Lin, apakah ada yang salah? Naik bus ke Jiangcheng sekarang juga. Apakah ada hal yang mengharuskan Anda pergi ke Jiangcheng larut malam seperti ini? Tanya Sutian dengan curiga. Aku akan membantumu merebut Jiangcheng. Lin yang berkata dengan tenang dan menutup telepon. Jam 8 malam. Sutian memarkir mobil di depan gedung Yang Hua Group dengan hati gemetar, menunggu Lin yang tiba. Bab 112 Perjamuan Jiangda. Lin yang langsung masuk ke dalam mobil.
Su Tian melirik orang yang duduk di kursi belakang dengan perasaan berdebar-debar, lalu memaksakan senyum. Tuan Lin, selamat malam. Apakah Anda sendirian di sini? Membawa terlalu banyak orang akan menarik perhatian mereka, dan akan sulit bagi saya untuk menghadapinya. Su Tian tersenyum canggung. Faktanya, dia sengaja tidak membawa siapapun bersamanya, dengan tujuan membuat Lin Yang menyerah. Namun, Lin Yang menggelengkan kepalanya, tidak masalah, kamu bisa melakukannya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ambil alih Jiang Cheng. Su Tian tersenyum pahit. Mengambil alih Jiang Cheng. Termasuk kita berdua. Apakah Tuan Lin ini gila? Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan medis Lin Yang dapat dikatakan sebagai yang terbaik. Di Provinsi Jiangnan. Tidak, di seluruh Tiongkok, dia adalah yang terbaik. Namun, area abu-abu ini bukanlah rumah sakit, dan orang-orang jahat itu bukanlah pasien. Anda tidak dapat mengalahkan mereka dengan keterampilan medis Anda. Su Tian juga melihat Lin Yang beraksi, dan dia yakin bahwa Lin Yang pasti cukup cakap, tetapi pada level ini, bisakah gerakan yang hebat mengalahkan parang? Apakah bisa menahan peluru? Su Tian mengeluh dalam hatinya, berpikir tentang bagaimana cara mencerahkan Tuan Lin, tetapi melihat bahwa dia telah memejamkan mata dan sedang beristirahat, dia tidak tahu bagaimana memulainya. Mengapa kamu mengemudi begitu lambat? Lin Yang tampaknya menyadari sesuatu, menatap Su Tian dan bertanya. Oh, Tuan Lin, saya baru ingat kalau keponakan saya baru saja membuat janji makan malam dengan saya. Bagaimana kalau kita makan malam dulu sebelum berangkat? Kata Su Tian seolah menyadari sesuatu. Tidak bisakah kau pergi sendiri setelah pekerjaanmu selesai? Lin Yang mengerutkan kening. Bukankah sudah hampir waktunya makan malam? Dan kabarnya Chang Bo dan yang lainnya masih di luar kota dan belum kembali. Kalau kita pergi sekarang, bukankah kita akan kecewa? Mahai mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa Chang Bo baru saja kembali dari bandara hari ini. Kok dia bisa keluar kota? Oh, itu. Dia ada di bandara dan belum kembali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bandaranya ada di pinggiran utara. Ada pembangunan jalan di sana, dan lalu lintasnya macet. Aku perkirakan paling lambat lewat jam 9. Sudah hampir waktunya bagi kita untuk pergi setelah makan malam. Kata Su Tian sambil tersenyum. Lin Yang mengangguk dan berkata dengan tenang, kalau begitu, baiklah. Baiklah, Tuan Lin, mari kita pergi ke Universitas Jianghua sekarang. Universitas Jianghua. Ya, keponakanku kuliah di Universitas Jianghua. Oh, Tuan Lin, Anda pasti sudah pernah mendengarnya. Universitas Jianghua kaya akan wanita cantik. Itu adalah tempat berkumpulnya para wanita cantik di Provinsi Jiangnan. Bagaimana kalau saya mengaturnya untuk Anda nanti? Su Tian tertawa. Penampilan itu sungguh tidak senonoh. Lin Yang mengerutkan kening dan berkata, Su Tian, kamu dianggap orang penting di kota selatan. Kapan kamu belajar menjadi germo? Su Tian tertegun dan tersenyum pahit. Bukankah karena mereka tidak ingin kamu pergi dan mati? Su Tian tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan rasa sakitnya. Tak lama kemudian mobil melaju memasuki gerbang Universitas Jianghua. Biasanya, mobil dari luar sekolah tidak diizinkan masuk, tetapi yang mengejutkan Lin Yang adalah bahwa Su Tian benar-benar mendapat pekerjaan di Universitas Jianghua. Tidak ada cara lain. Awalnya aku ingin suang-suan belajar di Universitas Nancheng. Bagaimanapun, itu wilayah keluargaku Su. Tapi gadis ini keras kepala dan bersikeras datang ke sini. Demi melindungi keselamatannya, aku menyumbangkan sebuah gedung untuk sekolah ini dan mencantumkan namanya di sana. Su Tian berkata sambil tersenyum. Lin Yang mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah memasuki Jiangda, mobil berhenti di depan sebuah restoran di gerbang selatan. Ini adalah restoran di kampus dengan suasana yang menyenangkan. Konon, restoran ini disumbangkan oleh orang tua mahasiswa kaya dan khusus digunakan untuk jamuan makan atau acara. Sekarang tempat itu dihiasi sangat indah, dengan lampu-lampu dan hiasan, dan tampak ramai dan makmur. Setelah memasuki restoran, Lin Yang menyadari bahwa hari ini adalah hari ulang tahun keponakan Su Tian, Su Suangsuan. Ketika mereka berdua masuk, pesta ulang tahun baru saja akan dimulai. Paman kedua. Sebuah suara gembira terdengar, lalu seorang wanita cantik berpakaian seperti angsa putih berlari mendekat sambil memegangi rok kecilnya. Lin Yang memperhatikan dan menyadari bahwa Su Suangsuan tampak sangat mirip dengan saudara perempuannya, Su Kyuxuan, tetapi dia lebih murni dan lebih cantik daripada Su Kyuxuan. Dengan hidung mancung, kulit cerah, mulut berwarna ceri, dan rambut hitam panjang terurai di bahunya, dipadukan dengan gaun putih baru dari Only, dia tampak seperti peri dari langit. Mendengar teriakan Suangsuan, seluruh murid di tempat perjamuan itu mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu. Paman kedua. Mungkinkah orang ini adalah Su Tian? Dari Nancheng. Ya Tuhan, pemimpin Nancheng. Mengapa dia terlihat begitu lembut? Set, pelankan suaramu.
Jika kamu mengganggu Sutian, dia akan menghilang dalam sekejap mata. Teman-teman sekelasnya sedang membicarakannya, dan masing-masing dari mereka menatap Sutian dengan tatapan mata yang rumit, ada yang kagum, ada yang takut, ada yang gembira, dan ada yang jijik. Sutian sudah terbiasa dengan acara seperti itu, lagi pula, dia terkenal. Suang-Suan, selamat ulang tahun. Pamanmu datang terburu-buru dan tidak membawakanmu hadiah apapun. Saat kamu kembali, kamu bisa pergi ke toko pamanmu dan memilih apapun yang kamu inginkan. Tidak masalah apa yang kamu inginkan, kata Sutian sambil tersenyum. Terima kasih, paman kedua. Mata Su Suang-Suan melengkung dan dia tersenyum indah. Sutian dibawa ke meja depan untuk makan. Mereka yang duduk di sana memiliki hubungan baik dengan Su Suang-Suan atau memiliki latar belakang keluarga yang baik, sedangkan mereka yang memiliki hubungan biasa-biasa saja atau latar belakang keluarga biasa-biasa saja duduk di meja lain. Ada juga siswa yang tampil di panggung di bagian depan. Semua orang bernyanyi dan menari, makan dan minum, dan suasananya sangat menyenangkan. Lin yang diatur oleh Sutian untuk duduk di meja depan untuk makan bersama, tetapi begitu pantatnya mendarat. Apa yang kau lakukan? Terdengar teriakan marah. Semua orang menggigil. Lin yang tidak terkecuali. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah sumber suara, hanya melihat seorang teman sekelas pria dengan rambut disisir ke belakang dan berkacamata berjalan mendekat dan menarik Lin yang berdiri. Fu, apa yang kamu lakukan lagi? Su Suang-Suan mengerutkan kening dan langsung bertanya. Tidak apa-apa, beberapa orang memang tidak tahu aturannya, jadi aku datang untuk memberi tahu mereka. Teman sekelas laki-laki bernama Fu itu melotot ke arah Lin Yang, lalu tersenyum ke arah Sutian dan berkata, Paman Tian, bawahanmu harus duduk di kursi sebelahmu. Ini kursi tuan rumah. Jika dia duduk di sini, banyak orang akan tidak senang. Suruh dia minggir. Siapa yang memberitahumu bahwa dia adalah bawahanku? Sutian sangat marah. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak. Pria itu membeku dan menatap Sutian dengan heran. Lepaskan aku. Sutian menarik tangan Fu Wu dari lengan Lin Yang. Karena Sutian begitu bersemangat, dia menjadi sangat kuat dan meninggalkan bekas pada Fu Wu. Fu Wu gemetar kesakitan. Paman kedua. Su Suang-Suan juga menjadi cemas dan segera berdiri dan meraih tangan Su Wu. Baru saat itulah Sutian melepaskan Fu Wu. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, dasar bocah nakal, Paman Tian tidak mau repot-repot denganmu. Beri aku makanan dan minuman yang enak saat kau datang dan jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Bisakah kau menyentuh orang-orangku? Wajah Fu Wu tampak sangat jelek saat mendengarnya. Baiklah, paman kedua, Fu Wu bermaksud baik. Kamu harus tahu bahwa mereka yang duduk di sini berasal dari keluarga Jiang Cheng. Jika kamu mengatur bawahan untuk duduk di sini, itu tidak hanya akan memengaruhi reputasimu, tetapi juga akan buruk bagi semua orang. Dia melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Yang lain bukan bawahanku, mereka adalah temanku. Tidak ada perbedaan antara orang tinggi dan rendah, belum lagi kamu masih sangat muda, dan kamu menghargai ini. Bagaimana ini bisa memalukan? Kata Sutian dengan marah. Oh, oke, semuanya duduk. Siapa nama orang ini? Lupakan saja, itu tidak penting. Duduk saja dan makan. Kata Su Suang-Suan sambil tersenyum tak berdaya. Sutian kemudian sedikit tenang dan hendak meminta maaf kepada Lin Yang. Lin Yang melambaikan tangannya terlebih dahulu dan berkata, duduklah. Baiklah. Sutian duduk. Tetapi pada saat ini, telepon genggamnya berdering. Sutian mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dia sedikit tertegun. Pergilah dan urus semuanya dulu, jangan khawatirkan aku, kata Lin Yang setelah minum segelas minuman. Maaf, Tuan Lin. Sutian tersenyum meminta maaf dan bergegas keluar sambil membawa ponselnya. Dasar idiot kedua, kamu di mana? Tanya Sutian dengan serius sambil memegang telepon. Paman Tian, aku sudah di gerbang Universitas Jiang. Cepat ke sini. Aku telah menemukan rahasia besar tentang Changbo. Mungkin itu adalah urat nadi perdagangan Changbo. Suara di ujung telepon itu adalah Ersa, informan Sutian di kota Jiang. Ketika Sutian mendengar ini, dia sangat gembira, dan berbisik, tunggu aku. Aku akan segera sampai. Setelah itu, dia bergegas berlari menuju gerbang sekolah. Namun, saat aku keluar dari gerbang sekolah, aku tidak melihat Ersa lagi. Sutian mengerutkan kening dan bertanya pada orang idiot di telepon itu lagi. Kamu di mana? Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Paman Tian, kemarilah ke pinggir jalan, aku akan menyetir untuk menjemputmu. Ke pinggir jalan. Sutian sedikit tertegun. Dia melihat ke jalan yang tidak terlalu ramai dan gerbang sekolah yang jarang penduduknya. Tiba-tiba, firasat buruk menghampirinya. Sutian tiba-tiba berbalik dan ingin kembali ke gerbang sekolah, tetapi pada saat ini, seorang pria berjaket muncul di belakangnya dan menempelkan pisau ke punggungnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Paman Tian, Paman Long ingin bertemu denganmu. Terdengar suara serak. Bab 113 Aku tidak sakit. Setelah Su Tian meninggalkan aula perjamuan, dia tidak kembali untuk waktu yang lama, yang mengejutkan Lin Yang. Apakah dia pergi lebih awal karena suatu alasan? Kenapa kamu tidak menyapa sama sekali? Lin Yang melihat arlojinya, menggelengkan kepalanya dan melanjutkan makan dan minum. Su Xuangxuan sedang mengobrol dan tertawa dengan teman-teman sekelasnya. Seorang gadis berambut pendek, mungkin melihat Lin Yang duduk di sana minum sendirian, berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Hai adik kecil, siapa namamu? Lin Yang. Lin Yang menjawab sambil tersenyum. Kau tidak terlihat tua. Apakah kau antek Paman Tian? Tidak, aku temannya. Kau masih sangat muda dan kau berteman dengan Paman Tian. Keluargamu pasti sangat berkuasa, kan? Mata gadis berambut pendek itu bersinar diam-diam, seolah-olah dia telah memilih menantu laki-laki yang kaya, dan dia segera duduk di sebelah Lin Yang. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa berteman dengan Su Tian menjadi orang biasa? Namun Lin Yang menggelengkan kepalanya, keluargaku tidak sehebat itu. Oh, apa pekerjaan keluargamu? Apa pekerjaan orang tuamu? Gadis itu tertawa, mengira Lin Yang sedang bersikap rendah hati. Namun Lin Yang sangat jujur, keluargaku tidak punya apa-apa, ibuku sudah meninggal, dan ayahku tidak punya pekerjaan. Begitu dia selesai berbicara, gelas anggur di tangan gadis berambut pendek itu bergetar, dan senyum di wajahnya menjadi jauh lebih kaku. Lalu bagaimana kau bisa kenal dengan Paman Tian? Gadis berambut pendek itu memaksakan senyum dan bertanya lagi. Lin Yang berpikir sejenak dan tidak ingin mengungkap hubungan antara dirinya dan Su Tian, jadi dia berkata dengan santai, saya memiliki beberapa keterampilan medis dan pernah merawat ayah Su Tian. Begitulah cara kami bertemu. Oh, kamu adalah dokter bertelanjang kaki itu. Sebelum gadis berambut pendek itu bisa berbicara, Su Xuangxuan di sisi ini tiba-tiba berbalik dan menatap Lin Yang dengan mata terbelalak. Sepertinya percakapan antara Lin Yang dan gadis berambut pendek itu diperhatikan oleh orang-orang ini sepanjang waktu. Oh, kau mengenalku. Lin Yang sedikit terkejut. Aku dengar dari kakakku bahwa seorang dokter bertelanjang kaki telah menyembuhkan penyakit kakek. Aku tidak menyangka itu adalah kamu. Su Xuangxuan mengangguk. Begitu kata-kata itu terucap, Fu Wu yang ada di sebelahnya mendengus, jadi, orang ini hanyalah seorang dokter tanpa izin yang beruntung. Tidak, dia sekarang sudah punya izin. Lin Yang berkata dengan tenang. Dia adalah presiden asosiasi medis Jiangcheng, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sertifikat? Tapi detik berikutnya. Wah! Semua gelas anggur, mangkuk, dan sumpit di depan Lin Yang tersapu ke tanah oleh sebuah tangan besar, dan segala jenis porselen dan kaca hancur dan berserakan di seluruh lantai. Tangan Lin Yang langsung membeku saat ia hendak meraih gelas anggur. Siswa-siswi lain di pesta itu berhenti berbicara dan melihat ke sini. Namun, Fu Wu mencengkeram kerah Lin Yang dan berkata dengan dingin, kupikir kau orang penting, tetapi ternyata kau hanyalah orang rendahan. Siapa yang memberimu keberanian untuk duduk di sini? Sejak kapan dokter itu menjadi orang rendahan? Lin Yang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Dia tahu mengapa Fu Wu begitu marah. Tindakan Su Tian sebelumnya yang menghentikannya membuatnya merasa malu. Dia sangat marah, tetapi dia tidak berani melampiaskannya pada Su Tian. Dia berencana untuk memamerkan kekuatannya pada Lin Yang. Dia telah mengusir Lin Yang sebelumnya karena dia ingin pamer di depan Su Xuangxuan, tetapi sekarang, dia hanya ingin mendapatkan kembali posisinya sebelumnya. Apa? Bukankah dokter itu hina? Kecuali kamu, semua orang di meja ini punya keluarga dengan 30 atau 50 juta. Berapa tahun yang kamu perlukan untuk menabung uang sebanyak itu sebagai seorang dokter? Di depan kami, apakah kamu pikir kamu hina? Seorang teman sekelas laki-laki yang agak gemuk terkekeh. Baiklah, bagaimana bisa kau berkata seperti itu tentang Lin Yang? Lagi pula, dia menyelamatkan kakekku. Itu sudah cukup, semuanya. Su Xuangxuan sedikit tidak senang. Oke, hari ini ulang tahun Xuangxuan, dia bosnya, jangan bikin masalah, apapun yang dia katakan adalah yang terpenting. Ayo, kita minum. Teriak teman sekelas. Mendengar ini, Fu Wu mencoba menenangkan situasi, tetapi masih ada tatapan tajam di matanya. Saat Su Tian ada di sini sebelumnya, dia masih takut padanya. Sekarang Su Tian sudah tiada dan latar belakang orang ini biasa saja, tidak bisakah dia berbuat sesuka hatinya kepadanya? Gadis berambut pendek yang duduk di sebelah Lin Yang mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, apa? Setelah sekian lama, ternyata dia adalah dokter yang malang. Aku benar-benar buta. Setelah itu, dia pergi dengan marah. Lin Yang menggelengkan kepalanya, merasa bingung. Setelah 3 putaran anggur, hidangan tersebut memiliki 5 rasa. Beberapa siswa sudah mabuk. Ayo, mari kita semua bersulang untuk anak laki-laki yang berulang tahun itu dengan segelas anggur.
Pada saat ini, Fu Wu bertukar pandang dengan beberapa anak laki-laki di sekitarnya. Kemudian mereka semua berdiri dan mengangkat gelas mereka. Selamat ulang tahun, Suang Xuan. Semua murid berdiri dan bersorak, lalu banyak dari mereka yang meneguk abis anggur itu dalam sekali teguk. Tetapi Su Suang Xuan sedang memegang gelas anggur, ekspresinya agak tidak wajar. Pipinya sangat kemerahan, tetapi bibirnya agak pucat dan ada bekas-bekas keringat di dahinya. Lin yang meliriknya dan mengerutkan kening. Suang Xuan, minumlah. Fu Wu yang berada di sampingnya buru-buru memberi saran. Ah, aku sepertinya tidak bisa minum lagi. Kata Su Suang Xuan dengan nada meminta maaf. Hei, Suang Xuan, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak apa-apa jika kamu tidak minum anggur lainnya, tetapi kamu harus minum gelas ini. Gelas ini berisi berkah dari semua orang. Apakah kamu ingin menamparkan semua orang di depan umum? Pria gemuk di sebelah Fu Wu berdiri dan berkata. Ya, Suang Xuan, ini adalah kesempatan langka bagi semua orang untuk berbahagia, dan hari ini adalah hari ulang tahunmu, jangan sampai kau merusak kesenangan itu. Kata gadis kurus lainnya sambil tersenyum. Semua orang minum kecuali kamu, kamu tidak bisa mendapatkan perlakuan khusus. Ya, Suang Xuan, minumlah. Minumlah, Suang Xuan. Teman-teman sekelas mulai membuat keributan. Su Suang Xuan merasa sedikit malu. Suang Xuan, minumlah. Tidak masalah jika kamu benar-benar mabuk. Kita kan masih di sekolah dan teman sekamarmu ada di sini. Mereka akan membantumu ke asrama. Tidak apa-apa. Fu Wu berjalan mendekat, menyerahkan segelas anggur kepada Su Suang Xuan, dan berkata sambil tersenyum, minumlah. Ya, minumlah. Kakak Xuan, tim penyelamat asrama 501 sudah siap. Tidak apa-apa, minumlah. Orang-orang berteriak serempak dan terus membujuk mereka. Su Suang Xuan sudah sedikit terguncang. Dia melirik cairan di cangkir dan hendak mengangkat tangannya. Namun pada saat itu, terdengarlah sebuah suara. Dia tidak bisa minum. Pernyataan ini terdengar sangat tiba-tiba saat ini. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Lalu saya menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Lin Yang. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Jika Paman Tian tidak ada di sini bersamamu, apakah kamu pikir kamu punya kualifikasi untuk berdiri di sini? Diam dan minggirlah. Teriak Fu Wu dengan marah. Dia telah minum anggur dan emosinya meningkat. Lin yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin berdebat dengan mahasiswa muda dan energi ini, jadi dia mengabaikan Fu Wu dan berkata kepada Su Suang Xuan, dia tidak bisa minum alkohol, bukan karena dia tidak bisa minum, tetapi karena kesehatannya. Omong kosong. Seorang gadis di sebelahnya berteriak langsung, kesehatan Suang Xuan sangat baik. Benar, Suang Xuan ada di tim bulu tangkis sekolah dan dalam keadaan sehat. Jangan bicara omong kosong di sini. Siswa lain juga angkat bicara. Saya bilang dia tidak sehat, dan dia tidak sehat. Bagaimanapun, saya seorang dokter, kata Lin Yang dengan tenang. Hahaha. Terdengar suara tawa di seluruh ruangan. Dokter. Kamu bahkan tidak punya sertifikat, apa kamu pura-pura sombong? Keluar. Teriak bocah pemarah itu. Saat pemeriksaan fisik beberapa waktu lalu, kami melihat formulir pemeriksaan medis Suang Xuan. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Apakah Anda, seorang dokter tanpa alas kaki, mencoba membuat nama untuk diri sendiri dengan berbicara omong kosong di sini? Haha, Anda terlalu banyak berpikir. Sekarang, keluar sekarang juga. Fu Wu melangkah maju dan menunjuk ke arah gerbang dan berteriak pada Lin Yang. Saya tidak bicara omong kosong. Apa yang dideritanya sebenarnya bukan penyakit. Mirip dengan alergi alkohol, tetapi bukan alergi total. Jika berlebihan, akan terjadi penolakan, dan tidak dapat dideteksi oleh pemeriksaan fisik. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada Su Suang Xuan. Kata Lin Yang. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang memandang Su Suang Xuan. Fu Wu juga melihat ke atas. Kata-kata Lin Yang masuk akal, meskipun kedengarannya aneh. Namun karena dia mengarahkan pistolnya ke Su Suang Xuan, akan lebih mudah baginya untuk bertanya langsung pada Su Suang Xuan. Saat ini, hanya Su Suang Xuan yang dapat memberikan hasil. Tetapi, Su Suang Xuan tidak segera menjawab. Dia mengerutkan kening, menatap Lin Yang, lalu menatap teman-teman sekelasnya di aula. Setelah sedikit ragu, dia tiba-tiba berbisik, saya tidak sakit, dan saya tidak memiliki penyakit tersembunyi. Saya dalam keadaan sehat. Dokter Lin ini. Salah. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula meledak. Lin Yang juga tercengang, menatap Su Suang Xuan dengan tak percaya. Bab 114 Su Tian ditangkap. Lin Yang sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya. Dia juga percaya bahwa penglihatannya tidak akan salah dan penilaiannya pasti tidak akan salah. Tapi kenapa? Su Suang Xuan mengatakan dia tidak sakit.
Lin yang menatap mata Su Xuangxuan, tetapi melihat ekspresinya berkedip-kedip dan matanya bergetar, jadi dia tidak berani menatap matanya. Dalam sekejap, Lin yang mengerti. Su Xuangxuan berbohong. Dia sengaja mengatakan bahwa dia tidak sakit untuk menyelamatkan muka teman-teman sekelasnya dan tidak mempermalukan mereka. Di mata Su Xuangxuan, Lin yang hanyalah seorang dokter tanpa alas kaki, tetapi teman-teman sekelas di sekitarnya mungkin tidak jauh berbeda, terutama orang-orang seperti Fu Wu. Mereka semua akan menjadi jaringan kontak dan kekayaan Su Xuangxuan yang berharga di masa depan. Kekuatan di balik mereka sangat besar, jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Lin Yang. Jadi Su Xuangxuan lebih suka memilih untuk menyinggung dokter tanpa alas kaki ini daripada menyinggung orang-orang ini. Dia telah memutuskan untuk mengorbankan dokter yang tampaknya tidak penting ini. Meskipun pria ini menyelamatkan nyawa kakeknya. Begitu Su Xuangxuan selesai bicara, suasana sudah mulai mendidih. Hahaha, apa kau mendengarnya? Apa kau mendengarnya? Bocah cilik, Xuangxuan berkata dengan mulutnya sendiri bahwa dia tidak sakit, jadi kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan? Ini sangat lucu. Bahkan jika kau ingin menarik perhatian Xuangxuan, kau seharusnya tidak menggunakan kebohongan yang konyol seperti itu, kan? Seekor kodok ingin memakan daging angsa. Sungguh hal yang tercela. Sekarang kau terbongkar, kan? Apakah kau cukup layak untuk memanggil dokter? Orang-orang mencibir. Seorang penipu yang sebenarnya penipu, menyembuhkan kakek Xuangxuan secara tidak sengaja, dan dia benar-benar berpikir dia begitu hebat. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri? Apakah kamu pikir kamu adalah Dr. Lin? Ashuai, mengapa kamu mengatakan dia pembohong? Kamu bahkan tidak tahu ini. Pikirkanlah, jika lelaki tua dari keluarga Su sakit, apakah keluarga Su akan meminta anak ini untuk mengobatinya? Pasti tidak, mereka pasti akan mengundang dokter terkenal, tetapi dokter terkenal tidak dapat menyembuhkannya, tetapi anak ini menyembuhkannya. Tidakkah kamu pikir itu aneh? Aku pikir anak ini beruntung, dan lelaki tua dari keluarga Su sembuh sendiri, dan keluarga Su mengira dialah yang menyembuhkannya, atau penyakit lelaki tua dari keluarga Su disebabkan oleh orang ini, dan dia berencana untuk memeras keluarga Su. Kalau tidak, dia masih sangat muda, apakah kamu percaya dia adalah seorang dokter terkenal? Itu masuk akal. Semua orang menunjukkan ekspresi sadar. Su Xuangxuan juga tercengang. Ya, penyakit kakek memang aneh. Dia pernah mendengar bahwa bahkan iblis hidup Qin Baisong tidak dapat menyembuhkan penyakit kakeknya, tetapi penyakitnya disembuhkan oleh orang ini. Bukankah itu terlalu tidak benar? Itu iblis yang hidup. Dokter terbaik di Provinsi Jiangnan termasuk yang terbaik di seluruh Tiongkok. Bagaimana mungkin dia tidak sebaik pemuda ini? Su Xuangxuan mengerutkan kening dan menatap Lin Yang dengan ekspresi tidak wajar. Keluar. Kamu tidak diterima di sini, pembohong. Pada saat ini, gadis berambut pendek yang telah berbicara dengan Lin Yang sebelumnya berteriak. Kata-katanya seperti sumbu yang terbakar, dan semua orang mulai mengkritik. Benar sekali, keluarlah, dasar pembohong. Bagaimana bisa bajingan sepertimu datang ke sini? Keluarlah dari sini sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Jangan berpikir bahwa Sutian melindungimu hanya karena dia bersikap sopan padamu. Pertama, ini bukan Nanceng. Kedua, bahkan jika aku membunuhmu, Sutian tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Keluar. Cepat. Orang-orang berteriak dengan marah. Beberapa anak laki-laki mabuk mulai mengumpat secara langsung, dan suara mereka sangat tidak menyenangkan. Kali ini, Su Xuangxuan tidak mengatakan apa-apa. Jelas saja, dia percaya pada kesimpulan teman-teman sekelasnya itu. Dia paling membenci pembohong. Jadi dia memilih untuk tetap diam. Fu Wu tersenyum dingin dan menyipitkan matanya. Itulah hasil yang diinginkannya. Meskipun orang ini tidak menyinggung perasaannya, apa yang baru saja terjadi membuatnya sangat tidak senang. Dia tidak akan mudah melepaskan siapapun yang membuatnya tidak senang. Terdengar teriakan dan umpatan di mana-mana, dan secara mengejutkan para siswa itu bersatu. Lin yang sangat marah. Tetapi dia tidak kehilangan kesabarannya, dan tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajahnya. Dia mengangguk berulang kali, oke. Oke. Kalau begitu, aku akan pergi dulu, tapi kuharap kau tidak akan menyesal. Menyesal? Apa? Keluar dari sini. Kenapa kau bicara omong kosong begitu banyak? Kau pikir kau siapa? Keluar. Pria gemuk dan yang lainnya berteriak tidak sabar. Lin yang berbalik dan berjalan keluar rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagus. Haha, bajingan pengacau ini akhirnya pergi. Banyak orang bersorak dan bahkan bertepuk tangan, seolah-olah mereka baru saja memenangkan. Pertempuran hebat. Fu Wu dan yang lainnya juga tertawa. Su Xuangxuan tidak mengatakan apa-apa, dan ada sedikit perubahan pada ekspresinya. Kakak Wu, kalau kita biarkan anak ini pergi, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada Paman Tian saat dia datang? Pria gemuk di sebelahnya mendekat dan bertanya dengan suara rendah.
Jelaskan saja apa yang perlu dijelaskan. Anak ini bicara omong kosong di sini. Sudah cukup kita tidak memukulinya. Dia hanya pembohong. Kita juga bisa bicara baik-baik dengan Paman Tian dan menjelaskan wajah sebenarnya dari pembohong ini. Fu Wu mendengus dingin. Oke. Beberapa orang mengangguk. Suang-suan, jangan khawatir, aku akan bicara dengan paman keduamu nanti. Ayo, kita minum cangkir ini. Kita akan memesan seluruh KTV Jin Si Yuan nanti. Aku yang bayar. Kata Fu Wu dengan bangga. Bagus. Hidup saudara Wu. Para siswa bersorak. Su Suang-suan ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak merusak kesenangan semua orang. Dia mengangkat gelas anggur dan menuangkan cairan di gelas ke mulutnya. Akan tetapi, di tengah-tengah meminum anggur tersebut, tubuh Su Suang-suan tiba-tiba bergetar hebat, kemudian dia terengah-engah 2 kali, matanya menjadi hitam, dan dia langsung terjatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Suang-suan! Suang-suan! Ada apa denganmu? Cepat panggil ambulans. Semua orang tercengang. Teriakan panik terdengar satu demi satu. Semua siswa panik dan aula perjamuan menjadi kacau. Tidak seorang pun menduga hal ini akan terjadi begitu tiba-tiba. Fu Wu dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mungkinkah apa yang dikatakan orang itu benar? Seorang siswa bergumam tanpa suara. Itu pasti bohong, itu palsu. Fu Wu menggertakkan giginya. Tidak lama kemudian, sebuah ambulans bergegas masuk ke sekolah dan membawa Su Suang-suan yang tidak sadarkan diri ke dalam mobil. Sekolah menjadi waspada. Adapun Lin Yang, dia berdiri di gerbang sekolah, menyaksikan semua ini dengan tenang. Dia menggelengkan kepalanya, mengambil teleponnya untuk memeriksa waktu, dan langsung mengerutkan kening. Sudah jam 9, mengapa aku belum melihat Sutian? Kemana dia pergi? Lin yang ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk menelepon Sutian. Namun saya menelpon beberapa kali namun tidak tersambung. Jantung Lin yang berdebar kencang dan dia merasa ada yang tidak beres. Biasanya, jika itu adalah panggilannya sendiri, Sutian akan menjawabnya apapun yang terjadi. Mengapa orang itu tiba-tiba menghilang dan tidak menjawab panggilan? Sesuatu pasti telah terjadi. Lin yang merasa berat hatinya dan hendak menelepon Ma Hai lagi. Bunyi bip. Pada saat itu, telepon genggamnya menyala lagi. Setelah diperiksa lebih dekat, ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Sutian. Lin yang mengerutkan kening dan menjawab panggilan itu. Sutian. Bisiknya. Saya khawatir Sutian tidak punya energi untuk berbicara dengan Anda saat ini. Sebuah suara berat terdengar dari ujung telepon. Napas Lin yang menjadi sedikit tegang, tetapi segera tenang. Siapa kamu? Tanyanya dengan tenang. Kau pasti belum pernah mendengar namaku, tapi orang-orang di dunia bawah memberiku wajah dan memanggilku Kakak Long. Suara dari ujung sana terdengar lagi. Apakah namamu Kulong? Lin yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika tebakanku benar, Anda pasti Tuan Lin dari grup Yang Hua, kan? Kata Kulong dingin. Bagaimana kau bisa mengenalku? Sutian, seorang pria dari Nancheng, berlari ke Jiangcheng setiap kali dia punya waktu, dan sering keluar masuk grup Yang Hua. Aku tidak buta, bagaimana mungkin aku tidak menyadari hubungannya dengan grup Yang Hua? Kulong berkata dengan dingin. Kamu di mana? Lin yang tiba-tiba bertanya. Kulong sedikit terkejut saat mendengar suara itu. Menurut rutinitas, seharusnya bukan Lin yang bertanya pada Kulong saat ini, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Atau minta Kulong melepaskan Sutian, lalu Kulong akan mengajukan syarat lainnya. Mengapa Lin yang tiba-tiba mengatakan ini? Aku di Jin Se Yuan KTV. Kulong berkata tanpa sadar, tetapi setelah mengatakannya, dia merasa ada yang tidak beres. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanyanya dengan suara rendah. Tunggu aku. Kata Lin yang tenang dan menutup telepon. Kulong mengerutkan kening dan melirik telepon. Dasar orang sombong. Kamu cari mati ya? Seorang pria besar meludah dan mengumpat. Bos, apakah Anda ingin mempersiapkan beberapa orang? Tanya orang di sebelahnya. Jika hanya ada satu orang, biarkan dia masuk. Kata Kulong acuh tak acuh. Ya. Bab 115, bisakah kamu memahamiku sekarang? Di rumah keluarga Su di Nancheng, Su Nandong baru saja kembali ke rumah ketika dia menerima telepon dari Jiangcheng. Wajahnya langsung berubah. Ah Fu. Paman Dong. Seorang pria paruh baya berlari mendekat. Cepat, siapkan mobil dan bawa aku ke Jiangcheng. Ya. Pria bernama Ah Fu itu berlari turun dengan tergesa-gesa. Apa yang membuatmu panik? Tenang saja, langit tidak akan runtuh. Lelaki tua Su Yaonian berjalan keluar rumah dengan santai. Sejak Lin yang meresepkan obat untuknya terakhir kali, dia telah meminum obat sesuai resep. Kesehatannya semakin membaik dari hari ke hari, dan energi serta semangatnya telah penuh, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Ayah, tidak apa-apa.
Ayah sebaiknya kembali ke kamar dan beristirahat dulu, kata Su Yaonian sambil tersenyum paksa. Bajingan, apa kau pikir kau bisa menipu ayahmu? Katakan padaku apa yang terjadi. Apa kau benar-benar ingin aku memukulmu dengan tongkat? Pria tua itu berteriak dengan marah. Kata-katanya yang mendominasi membuat Su Nandong, Taipan South City Mall, gemetar ketakutan. Su Nandong merasa getir di dalam hatinya, ayah, jangan marah, aku tidak bermaksud membohongimu, ini bukan masalah besar. Jika ini bukan masalah besar, mengapa kamu begitu panik? Orang tua itu berkata, katakan padaku, apakah ada yang salah dengan Jiang Cheng? Tidak, hari ini ulang tahun Suang Suan. Dia minum terlalu banyak dan muntah di rumah sakit. Aku bergegas untuk merawatnya. Su Nandong berkata sambil tersenyum. Su Yaonian menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Sekitar 4 atau 5 detik kemudian, dia membuka mulutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak sesederhana itu. Aku khawatir sesuatu yang serius telah terjadi pada Suang Suan. Selain itu, sesuatu telah terjadi pada Atian juga. Jika tidak terjadi apa-apa pada Atian, kamu tidak akan pergi ke Jiangcheng secara langsung. Kamu akan membiarkan Atian yang berada di Jiangcheng mengurus Suang Suan, tetapi kamu tidak. Orang tua itu telah menjalani hidup dan sangat cerdik. Bagaimana mungkin dia tidak melihat seluk-beluk ini? Su Nandong menghela napas dan berkata dengan suara serak, Suang Suan sakit, dan Atian ditangkap oleh Kulong. Mata keruh lelaki tua itu tiba-tiba sedikit cerah. Jika memang begitu, maka sebaiknya kau tidak pergi ke Jiangcheng. Ucap lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Kenapa? Kulong telah menangkap Atian, berita itu pasti akan terungkap. Begitu berita penangkapan Atian menyebar ke Nancheng, menurutmu apa yang akan terjadi di Nancheng? Dunia akan kacau balau. Su Nandong tampak muram. Jadi, kau harus tinggal di sini dan membantu Atian mengusir serigala dan harimau di kota selatan. Lalu, bagaimana dengan Atian? Aku akan pergi. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Ayah. Lebih baik aku yang pergi daripada ayah. Kulong juga seorang tiran lokal, kurasa dia tidak akan mempersulit orang tua sepertiku. Setelah mengatakan itu, Su Yaonian melangkah maju dan berjalan keluar pintu. Su Nandong membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak mencoba menghentikannya. Remuk. Taksi berhenti di depan gerbang Jinseyuan KTV. KTV ini cukup terkenal di Jiangcheng. Tidak hanya fasadnya yang mewah, tetapi skalanya juga tak tertandingi. Hanya dengan melihat deretan mobil mewah yang terparkir di gerbang, Anda dapat mengetahui bahwa ini adalah tempat konsumsi kelas atas. Penjahat di pintu berlari mendekat dan membukakan pintu mobil untuk Lin Yang. Selamat malam, bos. Katanya sambil tersenyum. Meskipun dalam hatinya dia membenci pakaian murahan Lin Yang, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Permisi, apakah bos sudah memesan kamar pribadi? Saya di sini untuk menemui bos Anda. Lin Yang melirik ke arah pintu dan berkata, Bos. Pria itu sedikit terkejut. Pada saat ini, interkom di dada pria itu berdering. Ah Hao, suruh dia naik. Baik, saudara serigala. Anak buah bernama Ah Hao itu menatap Lin Yang lagi dan berkata dengan enteng, pergilah ke ruang VIP kerajaan di lantai 5, bos kami sudah menunggumu di dalam. Baiklah. Lin Yang berkata dengan enteng dan langsung masuk ke dalam. Tidak perlu siapapun untuk memimpin. Karena seluruh KTV adalah mata Kulong. Lin Yang berjalan ke lift dengan tenang dan menekan tombol untuk lantai 5. Tunggu, tunggu. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas berlari, mendobrak pintu lift, dan masuk. Lin Yang mengerutkan kening. Orang-orang ini ternyata adalah teman sekelas yang menghadiri pesta ulang tahun Suang Suan, dan pemimpinnya adalah pria gemuk itu. Hei! Kenapa kamu di sini, seorang penipu? Pria gemuk itu juga segera memperhatikan Lin Yang dan mulai berbicara dengan nada sarkastik. Teriakannya segera mengalihkan perhatian semua orang. Semua orang menatap Lin Yang dengan heran. Dasar bajingan, beraninya kau ada di sini. Bagaimana bajingan sepertimu bisa masuk? Bukankah konsumsi minimum di sini 2.000? Bagaimana mungkin orang miskin seperti dia mampu menghabiskan uang di sini? Apa yang terjadi? Teman-teman sekelasnya terkejut dan mulai tertawa dan mengejek. Mereka semua berutang ini kepada Fu Wu, yang datang ke sini lebih awal dan memesan tempat duduk. Meskipun Su Suangsuan mengalami kecelakaan, hal itu tidak memengaruhi kedatangan mereka ke sini untuk bersenang-senang. Mereka tidak peduli dengan Su Suangsuan, mereka hanya peduli apakah mereka bersenang-senang hari ini. Lin Yang mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya, kamu di kotak yang mana? 3 angka 6, apa? Kamu ingin datang ke sini untuk minum? Kamu ingin bersenang-senang? Haha, apakah kamu layak? Pria gemuk itu meludah. Sekalipun aku membawa anjing ke dalam kotak, aku tidak akan membiarkanmu, seekor anjing, masuk. Gadis berambut pendek itu juga ada di sana, dan dia mengumpat tanpa ampun. Lin Yang mengangguk tanpa berkata apa-apa.
Lift mencapai lantai 4 dan terbuka. Pria gemuk itu dan teman-temannya berjalan langsung keluar dari pintu lift. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Lin yang tidak turun, melainkan langsung pergi ke lantai 5. Bukankah lantai 5 ditutup untuk umum? Apa yang dilakukan bajingan ini di lantai 5? Entahlah, tapi kudengar lantai 5 adalah lantai pribadi Kakak Long. Tidak seorang pun diizinkan masuk kecuali orang-orang dan tamunya. Kudengar terakhir kali seseorang mabuk dan pergi ke lantai 5 tanpa izin, dan Kakak Long memotong tangannya dan mengusirnya dari KTV. Mengerikan sekali. Bukankah itu berarti orang ini juga akan dikutuk? Hehe, kita tunggu saja sebentar, Kakak Long akan segera mengusirnya ke jalan. Hahaha. Sekelompok orang berjalan ke dalam kotak sambil tersenyum dan mulai bersenang-senang. Lin Ye juga telah tiba di pintu kotak paling mewah di seluruh KTV. Pintunya didorong terbuka. Beberapa orang duduk di dalam sambil merokok. Adapun kursi di sebelahnya, ada seseorang yang duduk di sana dengan darah di sekujur tubuhnya dan wajah serta hidungnya memar. Itu Sutian. Dia sudah agak tidak sadarkan diri, dan kuku di ke-10 jarinya telah dicabut. Jelaslah bahwa Kulong telah menyiksanya. Tidak mungkin. Sutian sudah melanggar batasnya, dan dia tidak akan membiarkan Sutian lolos begitu saja kali ini. Apakah Anda Tuan Lin? Seorang pria berjanggut yang mengenakan penutup mata hitam menyilangkan kakinya, mengedipkan matanya, dan menatap Lin Yang dengan acuh tak acuh. Yang lainnya semua terkejut melihat kemudaan Lin Yang. Ya. Lin Yang menemukan tempat duduk dan langsung duduk. Tanpa melihat Sutian, dia berkata, cari beberapa orang untuk melempar orang-orang di kotak 666 ke jalan untukku. Kulong mengerutkan kening. Dia melirik Lin Yang, yang tampak tenang, dan menoleh untuk bertanya, siapa orang-orang di kotak 666? Teman sekelas Fu Wu. Kalau begitu, usir mereka. Ya. Yang lain mengangguk dan segera turun untuk membuat pengaturan. Sesaat kemudian, terdengar jeritan menyedihkan di koridor. Lalu 7 atau 8 pelajar terlempar ke jalan, mereka semua pusing dan dalam kondisi menyedihkan. Fatih dan kelompoknya benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa memanggil Fu Wu. Apakah Anda puas, Tuan Lin? Bisakah kita menegosiasikan persyaratannya sekarang? Di lantai 5, Kulong menatap Lin yang tanpa ekspresi. Tidak perlu bicara, aku sudah sangat puas. Lin yang berdiri dan berkata dengan tenang, mengingat perilakumu tadi, aku akan bersikap lebih lembut saat bertindak nanti, bagaimana? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah orang ini gila? Bos, apakah dia benar-benar Tuan Lin dari grup Yang Hua? Orang-orang mengumpat dan bingung pada saat yang sama. Kali ini bahkan Kulong sedikit bingung. Dia sendirian menghadapi gerombolan orang jahat ini, beraninya dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Menurutku kamu tidak jujur. Berlututlah untukku. Pada saat ini, seorang pria berotot yang mengenakan rompi hitam tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan marah dan bergegas mendekat, dan hendak menamparkan wajah Lin Yang dengan keras. Namun, saat telapak tangannya hendak mendekat, Lin Yang tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan pria kekar itu dengan punggung tangannya, lalu telapak tangannya yang lain berubah menjadi pisau tangan dan menghantam siku pria itu dengan keras. Retakan. Suara melengking terdengar. Lalu saya melihat lengan pria besar itu terputus dalam sekejap. Darah mengucur keluar. Ah! Pria besar itu menjerit memilukan. Lin Yang mencengkeram leher pria besar itu dengan punggung tangannya. Pria kuat yang tingginya hampir 2 meter dan beratnya lebih dari 200 kilogram itu diangkat oleh Lin Yang lalu dibanting ke dinding di sebelahnya. Ledakan. Dindingnya runtuh. Sejumlah kekuatan yang tidak diketahui jumlahnya tersalurkan, dan seluruh bangunan tampak berguncang. Lin Yang mengendurkan kelima jarinya. Tubuh lelaki besar itu tampak tak bertulang. Ia perlahan meluncur turun dan jatuh ke tanah, pingsan. Petarung sekuat itu dikalahkan begitu saja. Semua orang di tempat kejadian, termasuk Kulong, tercengang. Lin Yang perlahan menurunkan tangannya, menatap beberapa orang dan bertanya dengan tenang. Sekarang, apakah kalian mengerti apa yang aku katakan?